Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu kita bisa datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, dan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Yang pertama dari seorang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan juga dari jalur Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan secara marfu dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya, untuk apa dia habiskan di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia habiskan. Sedangkan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fih, dan tentang amalnya, tentang ilmunya, untuk apa dia mengamalkannya, atau kepada apa dia mengamalkan ilmu tersebut. Taib. Hadis ini hadis yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hari kiamat atau yang terjadi di hari kiamat. Sebelum kita masuk ke hadis ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran, mungkin sekedar murojaah, mungkin antum sudah pelajari tentang masalah hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari yang sangat dahsyat. Kenapa disebut dengan hari yang sangat dahsyat?
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj pada ayat yang pertama sampai kedua, di mana Allah taala mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, karena sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa dikatakan goncangan yang dahsyat? Karena tidak pernah dirasakan goncangan seperti ini sebelumnya. Goncangan yang menjadikan orang itu bingung. Saking bingungnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut engkau akan melihat seorang ibu yang dia sedang memberikan atau sedang menyusui anaknya, tiba-tiba ditinggal anaknya. Kita tahu seorang ibu terhadap anaknya dia sayang. Saking sayangnya seorang ibu dengan anaknya itu didekap anaknya, dipeluk, ya, digendong, kemudian diberikan susu atau disusui. Tapi pada hari itu perkara tersebut tidak ada. Semua orang memikirkan untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Sampai Allah gambarkan hubungan yang paling dekat dari manusia saja, hubungan seorang anak dengan ibu, ketika datang hari itu tidak ada lagi. Ibu melupakan anaknya, padahal anaknya masih bayi, ditinggalkan demi untuk menyelamatkan dirinya, demi untuk berlindung dari kerasnya gempa ataupun goncangan yang terjadi pada hari tersebut. Wa tada'u kulla dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang membawa sesuatu tiba-tiba dia melupakan atau dia membuang apa yang dia bawa tersebut. Tidak peduli. Mau dia bawa emas, dia bawa apa segala macam, dia mungkin membawa sesuatu di atas kepala atau di pundaknya, ditinggalkan begitu saja. Dia tidak peduli. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau melihat manusia dalam kondisi mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Mereka kelihatan mabuk. Kenapa? Karena goncangan yang terjadi menyebabkan mereka itu berjalan secara tidak beraturan, secara sempoyongan, bertabrakan satu dengan yang lainnya, seolah-olah mereka kelihatan seperti orang yang mabuk. Hari yang sangat dahsyat. Hari yang jangan sampai kita itu bertemu dengan hari tersebut. Karena itu merupakan hari yang sangat luar biasa. Kita sekarang saja ketemu sama gempa, itu sudah membuat kita kocar-kacir lari sana sini, meninggalkan segalanya. Padahal baru gempa yang terjadi di dunia itu tidak seberapa. Ya. Tapi sudah menjadikan kita lupa akan segalanya, lupa sama anak, lupa sama harta, lupa segalanya. Kita memikirkan bagaimana keselamatan kita di atas muka bumi ini. Dan itu yang pernah kita rasakan sendiri. Ketika kejadian gempa di Lombok itu. Gempa yang kedua. Saya kebetulan di sana. Itu saya lihat manusia, Masya Allah. Baru gempa yang sifatnya seperti itu, kita sudah melupakan yang lainnya. Bagaimana kalau gempa yang terjadi di hari kiamat? Lupa. Rumah mewah mereka tinggalkan, kendaraan mereka tinggalkan. Segalanya mereka tinggalkan. Anak, istri, mereka tinggalkan. Yang penting mereka itu bisa menyelamatkan diri mereka. Kemudian setelah itu, ya, ini saya bawa alurnya dulu ya, sampai ke pertanyaan itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat, ya, malaikat yang meniupkan sangkakala. Malaikat siapa namanya? Malaikat siapa? Israfil ya. Ada namanya Pak Israfil di sini? Enggak ada. Oh, kira ada. Kalau ada saya kasih hadiah. Nyerempet aja. Pak Ismail ada? Hah? Enggak ada. Enggak ada namanya Pak Ismail.
Pak Ibrahim nggak ada? Oh, jauh semua ini. Ya. Baik. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, berapa kali sangkakala itu ditiupkan. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2. Ya. Tapi wallahu a'lam, saya pribadi itu lebih condong kepada yang menyebutkan 2. Tiupan yang pertama disebut dengan nafhatul faza. Tiupan untuk membinasakan seluruhnya. Jadi dibinasakan seluruhnya. Nah, ketika dibinasakan seluruhnya, para ulama juga berbeda pendapat. Apakah ada yang tidak dibinasakan ataukah semuanya dibinasakan? Pendapat yang pertama mengatakan semuanya dibinasakan berdasarkan firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, sebagian dari para ulama mengatakan ada di antara makhluk-makhluk Allah ini tidak dibinasakan. Mana contohnya seperti malaikat Jibril, itu tidak dibinasakan. Kemudian yang kedua, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibinasakan. Ada yang menyebutkan malaikat yang meniupkan sangkakala itu tidak dibinasakan sama Allah. Namun wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, yang mana semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali mereka. Ya. Jadi itu yang disebut dengan tiupan yang pertama, nafhatul faza. Ketika semuanya sudah dibinasakan, Allah membangkitkan kembali malaikat yang meniupkan sangkakala tersebut untuk meniup dengan tiupan yang kedua yang disebut dengan nafhatul ba'ats, yaitu tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam, manusia pertama sampai terakhir nanti, untuk dibangkitkan kemudian nanti akan digiring menuju padang mahsyar. Nah, ketika manusia itu dikumpulkan, dibangkitkan, itu dibangkitkan di dalam kondisi sebagaimana kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasa yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat yang pertama dalam kondisi hufa, tidak beralas kaki. Sandal yang mahal yang antum beli itu tidak dipakai. Orang kita meninggal aja tidak bawa sandal kok. Ada yang bawa sandal meninggal? Tidak ada. Sepatu tidak ada kita pakai. Ibu-ibu misalkan suka beli sandal, beli sepatu, ketika meninggal dunia, semua itu akan menjadi sebuah kenangan di tengah-tengah keluarganya. Oh, ini sandal pernah dipakai ibu saya. Ya. Oh, ini sandal, ini sepatu pernah dipakai, sering dipakai sama bapak kalau kerja. Kenangan. Semua itu akan menjadi sebuah goresan kenangan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kenapa dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki? Karena pada masa itu panas. Panas sekali. Panasnya itu disebabkan karena tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia. Dan 1 mil itu dibagi 2 penafsirannya. Penafsiran yang pertama, 1 mil itu yang sekian kilo. Sedangkan 1 mil yang kedua, yang ini dipilih oleh seorang ulama yang bernama Sulaiman ibn Amir, bahwasanya 1 mil itu seperti ujung runcing yang terdapat pada celak yang kuningan itu. Jadi kan tahu kan? Kalau zaman dulu orang pergi haji bawa pulang, kadang-kadang suka bawa pulang celak yang warna atasnya kayak bunga-bunga itu loh. Dibuka, dicabut, nah itu namanya mil dalam bahasa Arab, yang pendek segini itu mil namanya.
Itu didekatkan dari kepala. Ini saja Surabaya ini panas, masya Allah. Ya, AC kayaknya tidak terasa. Saking panasnya sekarang itu banyak yang mobil overheat rata-rata. Panas. Antum bayangkan bagaimana yang juta-juta mil sekarang ini dari kepala itu sudah panas, memberat, menyebabkan kita berkeringat. Bagaimana kalau yang jaraknya dari kepala itu sejauh 1 mil. Luar biasa panas. Baik. Kemudian yang kedua, kondisi manusia itu uratan, tidak berpakaian, tidak ada pakaiannya. Jangankan pakaian, sehelai benang pun tidak ada. Tidak dikhitan dan tidak memiliki apapun dari urusan-urusan dunia. Jadi tidak kita bawa. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, insyaallah pada sebelumnya pernah saya sampaikan. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini seluruhnya dari harta kita. Ya. Itu hanya 3 bagian kita. Yang pertama apa yang kita makan yang kemudian menjadi kotoran. Yang kedua apa yang kita pakai sampai dia rusak, sampai lusuh. Kalau antum pakai belum lusuh antum kasih orang, maka itu belum menjadi bagian antum dari urusan dunia. Berarti itu masih jadi bagian orang lain. Antum hanya memakai di saat dalam rentan waktu rezeki antum seperti itu aja, segitu saja. Sisanya diberikan sama orang. Sedangkan yang ketiga, bagian kita dari dunia apa yang kita infakkan. Adapun uang yang kita taruh di bank bermiliaran rupiah, itu bukan punya kita. Itu akan menjadi bagian daripada ahli waris kita. Nah, mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau telanjang berarti nanti saling lihat, laki perempuan saling lihat." Kata Nabi, urusan di hari kiamat itu tidak lagi urusan kita saling melihat. Ya. Melihat yang laki lihat perempuan, perempuan lihat yang laki. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Abasa, "Fa idza ja'atis sakha." Ketika tiupan sangkakala yang kedua itu ditiupkan, kemudian dibangkitkan manusia dikumpulkan. Apa kata Allah? "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Seorang akan lari dari saudaranya. Teman kita di dunia dulu yang sangat dekat, karib, kemana-mana kita sohib sampai dia, makan bareng segala macam, cerita sama dia. Di akhirat tidaklah lagi seperti itu. Kita saling jauh. Dia yang dekat kita, kita jauh. Kita dekat dia, dia yang jauh sama kita. Wa ummihi wa abi. Tidak cukup sampai di situ. Orang tua, bapak, ibu. Anak, orang tua yang selalu mengayomi anaknya, anak yang selalu butuh kepada orang tuanya, semuanya dipisahkan. Tidak ada lagi yang namanya mana bapakku, mana anakku. Nanti ketika kita dibangkitkan, tidak ada lagi kita bilang mana anakku, mana bapakku, mana ibuku. Tidak, lari kita semua. Kita lari. Anak lari, bapak lari, ibu lari semua. Tidak peduli sudah masing-masing. Kalau bahasanya orang-orang Jakarta itu lo gue gitu kan. Ya. Sendiri-sendiri sudah. Ya. Makanya dalam hadis syafaat, coba lihat dalam hadis syafaat. Ketika manusia dalam kepayahan datang kepada Nabi Adam untuk meminta supaya segera ditegakkan hari kiamat, mereka Nabi Adam tidak mau. Ya. Aku juga butuh untuk diberikan syafaat. Ya. Datang kepada Nabi Nuh tidak bisa, datang kepada Nabi Musa nggak bisa, datang kepada Nabi Isa tidak bisa. Jawaban mereka sama, datang kepada Nabi Ibrahim nggak bisa. Aku juga butuh untuk diberikan syafaat. Sendiri-sendiri. Ya. Nah, ketika terjadi itu, kita semua dalam kebingungan. Datang Nabi SAW untuk berdoa meminta syafaat supaya segera ditegakkan hari kiamat. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datanglah Allah untuk segera melakukan hari persidangan. Nah, di antara rentetan hari persidangan itu ada yang disebut dengan su'alul jawab. Allah yang bertanya kepada manusia. Dan manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia perbuat di atas muka bumi ini. Di situ Allah akan bertanya kepada kita dengan sekian banyak pertanyaan. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan itu Nabi sebutkan dalam hadis ini. Jadi bukan hanya 4 pertanyaan ini aja yang akan ditanyakan sama kita. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim di dalam salah satu kitab beliau menyebutkan pertanyaan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kepada kita
yaitu madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Dulu kalian di dunia, apa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah di atas muka bumi itu dulu? Apakah kalian menyembah kepada aku atau kalian menyembah kepada selain? Karena kan kita tahu manusia ini banyak menyembah kan, menyembah kepada hal-hal yang aneh. Orang Nasrani menyembahnya kepada Isa bin Maryam. Orang Yahudi menyembah kepada Uzair. Ya, orang Hindu nyembah ini, orang Buddha nyembah ini. Datang orang yang nyeleneh, orang liberal. Ya, itu orang nyeleneh itu. Orang enggak jelas, hati-hati dengan pemikiran liberalisme. Datang. Pada hakikatnya mereka menyembah kepada Allah tapi dengan cara yang berbeda. Maka kita katakan tidak boleh. Karena Allah melarang kita untuk menyembah, menjadikan perantara sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemikiran-pemikiran yang perlu untuk diwaspadai jemaah. Karena banyak bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin pemikiran liberalis. Menjadikan antum tidak yakin dengan agama antum nanti. Nah ditanya, itu pertanyaan pertama, apa yang kalian sembah? Apakah kalian menyembah Allah atau justru kalian berbuat syirik kepadaku? Pertanyaan yang kedua yang diantara bagian yang pertama itu, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian memenuhi seruan dari nabi kalian yaitu Nabi Muhammad? Apakah kalian menjadi pengikutnya ataukah justru kalian menjadi orang-orang yang menentangnya? Ditanya sama Allah. Nah, setelah sekian banyak pertanyaan itu, masuklah ke pertanyaan ini. Allah bertanya tentang 4 pertanyaan ini. Yang pertama tentang usia. Untuk apa engkau habiskan? Ya ikhwan, para jamaah, kita ini usia kita di sini berbeda-beda. Ada yang 60, betul? Ada yang 70. Siapa yang paling tua di sini? Saya kasih hadiah. Siapa yang paling tua? Berapa Pak usianya Pak? Hah? 68 di atas beliau? Hah? 85? 75? Ada di atas lagi? Nggak ada? Nggak ada lagi yang lebih tua? Nggak ada lagi yang lebih tua? Kayaknya nggak ada ya? Ya, saya kasih hadiah. Ya, itu kan di belakang kan? Ya, bapak itu, ya itu. Karena nggak ada yang lebih tua kan? Ibu-ibunya ada? Ada yang usia 100 ini? Oh enggak ada. Ya. Yang lebih muda? Oh ya, anak-anak ada nih. Ya. Baik. Kita kembali ke sini. Tentang usia, kita akan ditanya sama Allah. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya usia itu akan ditanya. Mana isyaratnya? Dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala ketika memulai ayat atau surat tersebut diawali dengan bersumpah dengan waktu. Seperti Allah mengatakan wal asr, demi masa atau demi waktu asar. Waktu asar itu bagian daripada usia manusia. Usia antum kan bagiannya waktu asar jemaah. Ya. Kecuali meninggalnya duhur berarti asar nanti bukan bagian waktu antum. Wadduha demi waktu duha, wal lail demi malam. Banyak Allah bersumpah dengan waktu.
Dan kata para ulama mufassirin, itu menunjukkan bahwasannya ketika Allah bersumpah dengan waktu itu, menunjukkan waktu itu penting untuk diperhatikan oleh manusia. Bahkan Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Bagi siapa yang rugi ini? Bagi orang yang tidak memanfaatkan usianya dengan sebaik-baiknya. Rugi. Berlalu begitu saja. 1 hari berlalu dari kita, 2 hari berlalu bagi kita, 1 tahun. Sementara usia yang bertambah ini tidak pernah dibarengi dengan bertambahnya amal. Tidak pernah kita barengi dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya Nabi ingatkan kita tentang usia ini. Yang mana usia ini merupakan perkara yang sangat penting. Perkara yang sering dilupakan oleh manusia. Tidak sadar dia sudah 60 tahun, 70 tahun. Sudah 80 tahun. Dia tidak sadar. Dia lalai dengan usianya. Oleh karenanya pernah satu ketika Fudail bin Iyad rahimahullah ketika bertemu dengan seorang yang sudah agak tua. Fudail bertanya kepada orang ini, "Ya fulan, kam atatka min umrik?" Berapa usiamu? Sudah berapa engkau habiskan usiamu di atas muka bumi ini? Kata dia, "Sitin sana." Aku sudah menghabiskan waktu sebanyak 60 tahun. Apa jawaban Fudail bin Iyad? Keadaan tamut. Bentar lagi kamu mati. Kaget dia. Kok bisa kamu bilang sebentar lagi saya mati? Iya, umur Nabi itu 63. Dan Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Adapun lebih daripada itu, maka itu merupakan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada manusia untuk dia memperbanyak amalnya. Tapi sering dilalaikan. Usia panjang, usia lebih daripada itu hanya sekedar untuk kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka orang ini ketika disebutkan bentar lagi kamu mati, kata dia, "Innalillah wa inna ilaihi raji'un." Dia istirja. Fudail nanya, "Kamu paham gak apa yang kau ucapkan barusan?" Kata dia, "Paham. Aku ini milik Allah. Dan kapanpun aku ini akan diambil oleh Allah, itu terserah Allah. Kita ini semua milik Allah. Apa yang kita miliki di atas muka bumi ini semuanya milik Allah. Harta, jabatan, kekayaan, ya, kemudian anak, istri, semuanya milik Allah. Kapan Allah mau cabut, itu terserah Allah. Kita tidak bisa melarangnya. Kapan Allah mau mengambil apa yang menjadi haknya, dia terserah Allah mau mengambil kapan. Seperti kita meminjamkan sesuatu kepada orang, kapan kita mau mengambil barang tersebut, itu kan terserah kita. Karena punya kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia mengambil, terserah Allah. Nah, coba kita lihat banyak yang kita dapati. Anak kita, di saat kita sedang menyayangi, menyapa sayang-sayangnya sama dia, kita sedang berasik-asik ria dengan dia, diambil sama Allah Ta'ala. Diambil, dicabut nyawanya sama Allah. Ada orang di tengah puncak ke karirnya, Allah ambil karirnya tersebut. Allah jadikan dia kembali ke bawah. Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, usia yang berlalu dari kita ini, itu semuanya ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan, engkau hidup 60 tahun. Apa yang kau kerjakan? Apa yang sudah engkau lakukan? Sehingga dari sini jangan kita lalai. Jangan sampai kita merasa nyaman. Apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi ini dari usia kita, kemudian kita itu kita menganggap tidak akan ditanya sama Allah. Tidak ya jemaah. Ditanya sama Allah. Semuanya akan ditanya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat. Di dalam sebuah nasihat beliau pernah mengatakan, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta majmu'atun minal ayyam." Sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Jadi kita ini kumpulan dari hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad yang terus berputar dalam diri kita. Idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duk. Apabila satu hari pergi darimu, berarti ada bagian dari anggota tubuhmu yang sudah pergi meninggalkanmu menuju kuburan. Kita ini secara kasat mata masih lengkap, tapi pada hakikatnya mungkin dari setengah bagian tubuh kita
atau mungkin sudah tinggal tangan tok dalam diri kita ini. Sisanya sudah pergi menuju kuburannya. Gak ada yang tahu. Makanya kita yang hidup sekarang ini, berapapun usia kita sekarang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi pertanyaan begini, Ustaz, saya ini baru sadar sekarang ini Ustaz. Saya ini baru dekat sama Allah Subhanahu wa taala sekarang. Terus bagaimana usia saya yang dahulu, yang berapa tahun dahulu? Saya tidak melakukan ketaatan, saya jauh dari Allah Ta'ala. Saya baru dekat sama Allah mungkin 5 tahun belakangan ini. Terus bagaimana yang sisanya itu yang kemarin-kemarin, yang saya melakukan kemaksiatan sama Allah Ta'ala. Maka Fudail memberikan sebuah solusi kepada kita. Apa kata beliau? Ahsin fima baki, yukfar laka ma qad mado. Ingat kaidah di dalam agama kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Tidak apa-apa awalnya. Orang berangkat startnya itu berbeda-beda. Ada orang yang memang dari awal dia taat sama Allah, taat terus naik ketaatannya. Itu orang yang bagus. Tapi ada awal yang berangkatnya terseok-seok dia. Maksiat, jatuh ke dalam maksiat, taat, tobat, maksiat lagi, segala macam. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang sudah dalam masa kelam sekali. Kemudian Allah beri hidayah semua menjadi orang yang baik. Tidak masalah. Yang penting di sisa akhir kehidupan kita, kita gunakan untuk beribadah dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya saya memberi warning. Allah memberikan warning 2 kali sebenarnya. Yang pertama usia 40 tahun. Itu warning yang pertama kepada manusia ketika sudah sampai 40 tahun. Ini warning yang pertama, peringatan yang pertama. Berarti engkau sudah menghabiskan 2/3 dari usiamu kalau kita mengambil usia patokan Nabi SAW. 40 tahun, waktu yang cukup lama. Coba berpikir 40 tahun apa yang sudah kita kerjakan selama 40 tahun. Karena betapa banyak orang selama 40 tahun dia habiskan waktu untuk mengejar dunia, untuk urusan-urusan dunia. Dia sibuk dengan dunianya. Dia lupa tentang akhiratnya. Kehidupan yang abadinya. Dia lupakan. Padahal Allah sudah memberikan warning pada usia 40 tahun. Itu warning yang pertama. Falamma balagha arba'ina sana. Ketika manusia sudah sampai usia 40 tahun, itu ditandai dengan apa? Adanya diantaranya uban. Uban itu sebagai warning bahwasanya kita itu sebentar lagi mau meninggal. Itu uban. Ustaz, gimana kalau yang masih muda ubannya? Usianya masih muda tapi ubanan, berarti rambutnya keras. Tapi kalau ada ubannya nggak usah dicabut. Disemer nggak apa-apa, tapi jangan semer hitam. Semer merah boleh, semer hijau boleh, yang penting jangan warna-warni aja. Sini hijau, sini kuning gitu kan. Pelangi jadinya. Antum pilih salah satu semernya nggak apa-apa. Semer apa itu warnanya merah? Biru. Biru. Ya pirang janganlah. Yang ini loh yang bagus, yang merah marun itu loh. Nah itu bagus itu. Karena dulu di zaman Nabi, ketika sahabat-sahabat yang muda itu rambutnya putih disuruh semer supaya apa? Kelihatan muda. Kalau perang itu banyak yang takut. Disuruh semer, tapi bukan semer hitam. Jadi enggak apa-apa disemer itu kan. Merah kayak gitu. Ya merah marun kayaknya itu. Merah yang agak ke coklat-coklatan itu gelap-gelap itu. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau yang pingin semer. Ya. Tapi jangan semer hitam. Itu aja. Karena syariat melarang kita. Nah, oleh karena ikhwan, usia ini akan dihitung sama Allah Ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban. Makanya sebelum kita nanti berada di hadapan Allah di sidang ini, sekarang di dunia itu kita coba untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Kalau bahasa kerennya silakan kita mengaudit diri kita. Sebelum nanti kita diaudit sama Allah Ta'ala. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah kita habiskan di atas muka bumi ini. Kira-kira amal apa yang sudah kita kerjakan? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Karena kita akan menuju kehidupan yang sangat panjang sekali, perjalanan yang panjang. Kehidupan akhirat itu bukan kehidupan yang singkat. Kehidupan yang sangat panjang. Nabi saja sudah meninggal 1432 tahun sampai sekarang belum datang hari kiamat. Itu baru kuburan. Belum kita berbicara pada mahsyarnya. Yang itu sangat lama sekali pada mahsyar itu.
panjang. Kita butuh bekal yang sangat banyak, butuh amal. Nah sekarang nih, kita siapkan diri kita. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang sudah jenengan habiskan. Sudah diisi untuk apa? Baca Quran, sudah berapa kali hatam? Ya. Nuntut ilmu, sudah sesering apa kita menuntut ilmu? Salat wajib, salat tahajud atau salat sunnah-sunnah yang lainnya. Sesering apa kita lakukan? Itu yang perlu untuk kita mengkoreksi diri kita, mengaudit diri kita. Kita jangan cuma mengaudit itu bisnis saja. Modal sekian, keuntungan sekian, ya kemudian rugi sekian, bukan hanya itu diaudit, diri kita ini perlu diaudit jemaah. Seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab sama Allah. Introspeksi sekarang diri kalian sebelum nanti kalian akan disidang oleh Allah Ta'ala. Ketika kita disidang, tidak ada lagi yang namanya penyesalan, tidak ada lagi yang namanya minta balik ke dunia. Sebagaimana orang-orang kafir minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kata mereka orang-orang kafir, qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholiha. Kata mereka, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal yang aku pernah tinggalkan dahulu. Kenapa dahulu aku tidak beriman, aku tidak beramal, aku tidak tunduk kepadamu? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sekarang saatnya kita dihisab, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi penyesalan. Tinggal kita menunggu menerima hasil atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Bahkan mereka-mereka yang menghabiskan usianya tidak ada manfaatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mensifati kepada mereka, menyebutkan kondisi mereka, ya laitaha kanatil qadiyah. Sekiranya ya tidak ada hari kebangkitan ini, kami tidak dibangkitkan, lebih baik mati saja. Kita tidak mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala di sidang kita. Apalagi mereka ini menyesali, apa yang disesali sama mereka? Ma'agna anni maliyah. Harta yang kami kumpulkan dulu, kami habiskan waktu kami untuk mengumpulkan segalanya, ternyata tidak bisa menyelamatkan kami sedikit pun di atas muka bumi ini. Di akhirat tak bisa. Tak bisa aja. Halaka anni sultaniyah. Kekayaanku, ya, kekuasaanku di dunia ternyata tidak bisa menjadikan aku selamat dari kebinasaan di akhirat. Amal itu yang bisa menyelamatkan kita. Makanya Allah Nabi SAW ingatkan kepada kita jamaah, ketika kita meninggal dunia, 3 hal yang mengikuti kita. 1 tinggal, 2-nya pergi meninggalkan kita. Harta kita dan orang-orang yang mengantarkan kita, keluarga kita. Yang lebih parahnya, ketika kita dikuburkan sama Allah, dikuburkan sama manusia, ditimbun di tanah, kemudian selesai itu ditinggalkan, hentakan kaki-kaki mereka itu diperdengarkan kepada kita supaya kita sadar mereka telah pergi meninggalkan kita dari kuburan tersebut. Sendiri sudah. Kayak apa yang sudah kita siapkan? 60 tahun, 70 tahun yang kita sudah habiskan. Apa yang sudah kita kerjakan? Kehidupan dunia itu kehidupan yang singkat. Tidak lama. Jenengan yang sudah umur 70 tidak terasa sudah 70 usianya. Ya baru kemarin main apa namanya, main kelereng mungkin atau main apa mungkin. Sekarang ternyata usianya sudah 70 tahun. Baru kemarin masih suka berkelana kemana-mana. Sekarang sudah tidak sanggup, sudah sepuh, ya, sudah sebeh. Ya. Tidak terasa. Dibandingkan nanti dengan kehidupan akhirat. Makanya kuncinya Fudail bin Iyad memberikan kepada kita ahsin fima baki yughfar laka ma qad madha. Sisa usia kita sekarang ini kita manfaatkan jemaah. Kita lakukan kebaikan. Kerjakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan, lakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bila perlu, tidak ada hari yang kita lewati di bulan Ramadan, semua yang kita isi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi panjenengan yang sudah tanda kutip ya mau ke lampu merah. Bukan berarti yang muda enggak. Yang muda pun demikian. Tapi yang lebih tua itu yang perlu untuk mempersiapkan dirinya.
Nah, ini yang pertama tentang usia. Kita habis ya waktunya. Oh belum. Yang kedua, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda. Masa muda ini sebenarnya bagian daripada usia manusia. Tapi kenapa Nabi mengeluarkan penyebutan masa muda secara tersendiri? Ini menunjukkan bahwasanya masa muda ini merupakan perkara yang penting. Perkara yang sangat-sangat penting untuk perlu diperhatikan secara lebih. Seperti begini. Ketika Allah menyebutkan tentang malaikat akan turun di malam Lailatul Qadar, sebenarnya Allah cukup mengatakan tanazzalul malaika. Itu sudah cukup menggambarkan seluruh malaikat. Tapi ketika Allah sudah menyebutkan tanazzalul malaika, setelah itu Allah menyebutkan waruh. Siapa ruh itu? Malaikat Jibril. Padahal Jibril bagian daripada malaikat. Harusnya nggak perlu disebutkan secara efisiensi bahasanya, nggak perlu disebutkan. Tapi Allah menyebutkan penyebutan ruh setelah itu untuk menunjukkan Jibril ini malaikat yang mulia di antara seluruh malaikat-malaikat yang ada. Begitu pula ini. Nabi menyebutkan masa muda untuk menunjukkan ada bagian yang sangat penting dari usia manusia yang perlu untuk diperhatikan, yang disebut dengan masa muda. Pertanyaannya, kapan permulaan masa muda dan batas akhir masa muda itu sampai kapan? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, masa muda itu berawal ketika seorang sudah mencapai usia balik. Usia balik, dan usia balik itu bermacam-macam. Ada orang usia baliknya 15, 10 tahun, 12, 13 tahun. Itu bermacam-macam. Dan menentukan orang itu balik atau tidak harus dengan mimpi basah. Tidak harus. Seorang dikatakan balik di dalam pandangan ulama fikih ketika mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu sudah bisa dikatakan dia balik secara usia. Kapan batas akhirnya? Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama terjadi khilaf. Ada yang menyebutkan batas akhir itu usia 35. Ada yang menyebutkan usianya 45. Tapi pendapat yang paling kuat yaitu usia balik itu batasnya, usia muda itu batasnya sampai 40 tahun. Jadi kalau jenengan masih 39 11 bulan masih muda. Iya, masih muda. Tinggal 1 bulan masa mudanya. Ya. Jadi jangan mau dibilang tua. Nanti tua itu kalau sudah usia 40 tahun. Kalau masih 39 itu masih muda namanya. 39 tahun 11 bulan 28 hari misalkan. Ya. Masih muda. Masih ada 2 hari. Kalau sudah tehet 40 tahun, berarti sudah masuk tua. Ya. Perpisahan antara muda dengan diri kita. Jadi kita sudah masuk usia tua. Taib. Kenapa disebutkan secara khusus usia usia muda ini? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan secara khusus tentang masa muda ini. Dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-54 kata Allah Subhanahu wa taala Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah. Lemah yang pertama di sini disebutkan apa lemah yang pertama? Yaitu manusia yang bayi. Lihat bayi kita. Lemah. Buka matanya enggak bisa. Mau berdiri enggak bisa. Ngangkat tangan enggak bisa. Lapar dia mau bilang lapar enggak bisa. Dia hanya menangis, lemah, butuh bantuan kepada orang tuanya. Setelah itu apa kata Allah? Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Setelah dia lemah, Allah menjadikan dia pada fase yang kuat. Para ulama tafsir mengartikan di sini, itulah yang disebut dengan masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan fisik kuat. Ya, kita muda, kemana-mana mobilnya ke sana sini itu masih muda. Tapi kalau sudah tua, mau mobil sana sini, yang pertama itu asam urat, malas, nanti pegelinu, apalagi mau makan. Usia 40 tahun ke atas itu makannya pilih-pilih.
Kalau makan kacang berlebihan itu apa? Lihat kikil nggak berani. Coba kalau yang masih muda, oh semua dimakan, ya, lahap semuanya. Kekuatannya berlebih kalau masa muda itu. Makanya kenapa kita disuruh manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, dan Nabi sebutkan secara khusus karena dia memiliki keistimewaan. Jangan seperti slogan sebagian orang di luar. Mereka mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu slogan yang nggak benar. Masa muda itu masa yang penting untuk kita beribadah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, ketika menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, ya salah satunya Nabi sebutkan tentang syabun, pemuda. Padahal di dalam hadis itu Nabi menggunakan kata-kata rojulun. Ketika menyebutkan tentang satu golongan, Nabi menyebutkan tentang syabun, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan pemuda? Karena jiwa muda adalah jiwa di mana banyak orang ingin mencari jati dirinya, dan terkadang mereka mencari jati dirinya kepada hal yang salah. Itu yang sering terjadi. Ikut temannya begini, ikut begini, lihat temannya begini, ikut begini, cari jati dirinya. Masa di mana banyak orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya ketika orang tua mendapati anak yang seperti ini, itu harus dipahami karena dia sedang mencari jati diri, itu kita arahkan kepada yang baik. Itu masa muda, masa untuk mengekspresikan diri. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu rajulan atau yuhibbu syaban laisa lahu sabwa. Nabi sebutkan, sesungguhnya Allah mencintai seorang pemuda yang mana pemuda itu tidak condong kepada kemaksiatan tapi condong kepada ketaatan. Allah cinta kepada pemuda seperti ini. Kalau zaman sekarang ada pemuda yang rajin sholat 5 waktu ke masjid, itu top. Karena jarang pemuda yang rajin sholat 5 waktu di masjid. Maka kalau ada pemuda yang zaman sekarang mereka itu ya sibuk dalam ketaatan, melakukan hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan agama, itu pemuda yang top. Karena pada umumnya pemuda di zaman sekarang mereka banyak melakukan perkara-perkara yang sia-sia, melakukan kemaksiatan. Apalagi dengan perkembangan ini nih. Banyak anak muda yang memenuhi giras-giras di luar sana, warkop sana. Apa yang mereka lakukan? Menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya, hanya sekedar untuk menatap layar 6,5 inci dengan 2 jarinya yang bergerak. Padahal pemuda itu merupakan generasi yang akan melanjutkan agama ini. Siapa yang akan melanjutkan kalau bukan para pemuda? Maka kalau kita menilik bagaimana pemuda di zaman Nabi SAW, seperti Usama bin Zaid. Usama bin Zaid usia 15 tahun diamanahi sama Nabi untuk memegang bendera perang. Kita 15 tahun ngapain? Apa yang kita lakukan 15 tahun sekarang? Usama bin Zaid 15 tahun itu dikasih bendera perang, memimpin pasukan, berperang melawan musuh. Di belakangnya sahabat-sahabat senior. Itu usia pemuda di zaman Nabi. Dan itu mulai menurun sampai sekarang. Ya. Makanya kasihan kita melihat umat Islam sekarang ini. Terutama di negara kita ini. Yang mana pemudanya itu benar-benar jauh dari agamanya. Dan ini merupakan salah satu daripada misi-misi orang-orang yang tidak senang kepada kaum muslimin. Mereka menghancurkan generasi-generasi mudanya supaya mereka tidak akan ada yang bisa melanjutkan estafet dakwahnya. Islam butuh kepada pemuda itu yang akan melanjutkan dakwah ini. Tidak mungkin kita seterusnya. Ya. Kita akan tua, butuh generasi berikutnya yang akan melanjutkannya. Nah, panjenengan yang punya anak yang masih muda, niatkan supaya anak-anak panjenengan yang muda ini mereka itu bisa bermanfaat untuk agama ini. Ini luar biasa aja. Ya, Allah sebutkan tentang masa muda. Nabi sebutkan khusus terkaitan dengan masa muda karena ini penting. Ya. Mungkin panjenengan nanya, Ustaz, saya ini kan sudah habis masa mudanya, terus bagaimana? Ya sudah, kita kembali kepada kaidah tadi. Ya sudah, biarkan masa muda itu sudah berlalu. Itu sudah merupakan hal yang tidak akan bisa kita kembali sudah. Tinggal bagaimana di sisa usia kita ini kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Sudah, itu aja. Tidak perlu disesali masa-masa yang telah berlalu. Kalau antum menyesal hanya disesali tanpa ada action yang baik,
itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Menyesal boleh, tapi menjadikan kita lebih baik ke depan, itu yang dituntut di dalam agama kita. Saya cepat dikit. Yang ketiga, masalah harta. Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana didapatkan dan untuk apa dia habiskan? Didapatkannya ini ada dua hal. Ada dua kondisi. Yang pertama, menghalalkan segala cara atau dengan cara yang dihalalkan. Itu dua. Antum menghalalkan segala cara, berarti itu halalnya masuk, haramnya masuk. Dan ini perlu ditinggalkan. Tapi antum ambil yang kedua, dengan cara yang dihalalkan, dengan cara yang disyariatkan. Makanya di antara doa Nabi SAW di pagi hari, di subuh hari yang sering dibaca oleh Nabi SAW, Nabi meminta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba. Ingat, rizqan yang baik, rizqan yang thayyib. Ya, thayyib itu dikatakan thayyib ketika mencakup dua hal. Rizki itu dikatakan rizki yang thayyib ketika mencakup dua hal. Yang pertama, zatnya memang bagus, thayyib, halal zatnya. Yang kedua, cara mendapatkannya ini dengan cara yang dihalalkan, baru dikatakan halal dan thayyib. Contoh, kambing halal, tapi kalau antum curi jadi haram. Betul kan? Babi haram, zatnya haram. Antum beli dengan cara yang halal tetap haram karena zatnya haram. Harus kedua-duanya terpenuhi. Kambing halal, antum beli, berarti itu sudah memenuhi rizki yang thayyib. Bisa dipahami nih jemaah? Ini dikatakan rizki yang thayyib di dalam agama kita. Nah, ini saya nasihati kepada orang tua, terutama yang memberikan kepada anaknya. Berikan rizki kepada anak itu yang halal-halal saja. Tidak usah yang jangan lihat banyaknya, sedikit tapi berkah. Apalagi anak panjenengan itu anak yang hafal Quran. Salah satu penghalang orang hafal Quran, mereka itu dicekoki dengan harta yang haram, tidak bisa masuk. Salah satu yang bisa menghalangi kita malas beribadah, perkara yang haram di dalam diri kita. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kondisi orang yang melakukan safar yang panjang. Safar yang panjang, rambutnya kucel, badannya sudah dipenuhi dengan debu. Dalam kondisi yang sangat mengenaskan, mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Secara syarat berdoa, dia harusnya dikabulkan sama Allah. Tapi tidak dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Nabi sebutkan sebabnya. Wa masyrabuhu haram, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dia makan dari harta yang haram, dia minum dari harta yang haram, pakaiannya dia beli dari harta yang haram. Semua itu dia tumbuh dari harta yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara dalam dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram? Tidak akan didengarkan. Sama dengan kita beribadah, sholat apa segala macam. Jauhkan diri kita dari harta-harta yang haram. Itu yang menyebabkan kita malas beribadah. Sebagaimana disebutkan para ulama, di antara saya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Nurul Huda wa Zulumatid Dolal, di bab yang menyebutkan tentang dampak buruk perbuatan, dampak buruk kemaksiatan, atau ditaruh situ tentang berkaitan dengan harta yang haram, menjadikan orang malas beribadah, malas baca Quran, malas melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi kalau kita malas dalam melakukan ibadah kepada Allah, salah satu yang perlu untuk dikoreksi, bisa jadi kita memakan harta yang haram. Kenapa anak kita tidak taat sama orang tuanya? Bisa jadi selama ini kita cokoki dia dengan harta yang haram. Kenapa kita belajar 20 tahun agama ini nggak masuk-masuk? Bisa jadi ada sesuatu yang haram di dalam diri kita. Imam Syafi'i saja datang kepada Imam Waqi, mengeluhkan tentang buruknya hafalannya. Seraya mengatakan, syakautu ila Waqi an su'ahibdi farsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai guruku, hafalanku rusak. Ya, apa yang harus aku lakukan? Kata gurunya, tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i hanya melakukan kemaksiatan yang kecil. Sekarang bagaimana kalau itu harta yang haram? Kita mencuri, kita mengambil harta hak orang lain tanpa dengan cara yang benar. Maka itu merupakan perkara yang jauh lebih dahsyat untuk menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan. Sedikit tapi berkah. Banyak lebih bagus, tapi berkah. Ya. Kalau memang kita tidak bisa memiliki banyak yang berkah, sedikit tapi berkah. Allah yang akan mencukupkan kita. Makanya di antara doa yang sering kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di jamaah, apa kata Nabi SAW? Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu, bukan dengan yang harammu, dan kayakan aku dan tidak aku minta kepada selainmu. Itu aja doanya kita bisa. Sudah, tidak usah minta kepada yang lainnya. Minta sama Allah. Allah itu maha kaya aja.
Apa yang Allah minta, apa yang kita minta kepada Allah, Allah berikan. Bahkan kalau sekiranya manusia ini diberikan seluruhnya, apa yang diminta kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kekayaan Allah. Bahkan Nabi pernah mengibaratkan, berapa yang berkurang dari harta Nabi, kita pergi ke lautan ambil jarum, kita celupkan, angkat, yang nempel itu yang berkurang dari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya raya Allah Ta'ala itu. Ya, luar biasa. Tidak ada Tuhan yang maha kaya seperti Allah Ta'ala. Maka selalu minta sama Allah. Kita kalau ngetuk pintu manusia setiap hari, bosan manusia itu sama kita. Betul? Ya. Allah kalau diketuk pintunya cuma sekali, Allah marah. Tapi kita disuruh mengetuk pintu Allah itu berkali-kali. Makanya kita disuruh berdoa setiap hari sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah. Ya, Allah itu maha kaya aja. Antum minta apa? Minta sama Allah. Bahkan minta sesuatu yang paling tinggi. Minta sama Allah Ta'ala. Jangan pernah tidak minta sama Allah. Selama minta kepada Allah itu masih diberikan kesempatan oleh Allah. Yang terakhir, tentang ilmu. Yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita tentang ilmu kita yang sudah kita pelajari. Kita gunakan untuk apa? Nah, jamaah sekalian, ilmu ini yang kita pelajari itu ada kewajibannya. Yang pertama, kewajibannya itu adalah diamalkan. Ini yang pertama. Karena ilmu tanpa amal, kata para ulama, itu diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki buah. Antum lihat pohon mangga kalau nggak ada buahnya nggak seru. Masa setiap hari cuma nyapu daun tok? Ya. Kalau sudah nyapu daun, ya sudah ditebang aja, nanti buahnya kan bisa beli kalau daripada nunggu sesuatu yang tidak ada. Ya. Diamalkan. Yang kedua, ada kewajiban kita untuk mendakwakan ilmu itu. Dakwakan. Orang yang pertama kali didakwakan itu adalah keluarga, istri, anak. Apa yang antum pelajari hari ini, mungkin istri antum dah hadir, ajarkan nanti ke rumah. Sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Tujuannya apa sih Ustaz? Kok kita harus mengajar istri kita? Yang pertama, sebagai bentuk kita merealisasikan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kalau istri kita menggugat kita di hari kiamat lantaran karena kita tidak pernah ngajarin agama kepada dia. Memang iya, istri akan menggugat kita di hari kiamat. Benar. Kata Amr bin Qais al-Mullai. Beliau pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasamu zaujaha yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri, seorang anak akan menggugat suami atau bapaknya di hadapan Allah di hari kiamat. Apa di antara bentuk gugatan mereka kepada kita? Suami, bentuk gugatan istri kepada suaminya di hari kiamat, bentuk gugatan anak kepada bapaknya di hari kiamat. Kata Amr bin Qais al-Mullai, hadza zauji la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Ini suamiku ya Allah, nggak pernah ngajarin aku agama, nggak pernah ngajarin aku etika, tidak pernah memerintahkan aku melakukan ketaatan. Aku maksiat dibiarkan aja, aku tidak pakai jilbab dibiarkan, aku tidak sholat, aku melakukan ini itu dibiarkan, tidak pernah diberikan pelajaran agama kepadaku, tidak pernah dinasehati aku dalam urusan-urusan agama ini. Wa ya'tini bihubzis suq, dia hanya fokus untuk memberikan aku urusan-urusan dunia. Benar, kita memberikan urusan dunia kepada istri kita, kepada anak kita, itu tanggung jawab kita. Tapi ada sesuatu yang lebih penting untuk kita berikan kepada mereka, yaitu kita mengajarkan agama kepada mereka. Firman Allah di garis bawahi tadi, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah tidak mengatakan ku mustama'akum, jagalah tetangga kalian, jagalah masyarakat kalian, jagalah ini kalian. Indah, yang disuruh jaga siapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga yang disuruh untuk jaga. Jadi ilmu itu yang pertama kali disampaikan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kalau sudah kepada mereka, kepada karib kerabat terdekat. Itu yang disampaikan. Kalau ini sudah, baru kita sampaikan kepada halayak ramai. Tuntutan ilmu yang pertama itu kepada keluarga. Makanya ada salah gitu loh. Kalau ada orang belajar tapi ilmu itu ditujukan untuk orang lain, tidak, untuk keluarga dulu. Ya. Wa anzir ashiratakum wal aqrabin, kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Berikanlah peringatan kepada siapa? Ashiratakum, kepada keluargamu. Wal aqrabin, baru orang-orang terdekatmu. Nah, ini kita lupakan keluarga, orang lain kita pedulikan. Makanya jamaah sekalian, kita yang sudah belajar, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada yang lain, kepada istri, anak kita, dan kepada orang tua kita, dan nanti kalau sudah itu sampaikan kepada karib kerabat kita. Itu konsekuensi dari ilmu, diajarkan.
Ya, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ya, ini yang bisa saya sampaikan karena ini sudah melebihi batas waktu. Sengaja saya lebihkan biar tidak ada tanya jawab. Ya. Ya. Itu triknya itu. Ya. Karena nasinya sudah dihidangkan. Antum bayangkan nasi dihidangkan, sholat nggak boleh jemaah. Makan dulu. Apalagi ini hanya sekedar menuntut ilmu, ya, gitu. Ustadznya punya hujah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi jamaah Masjid Al Ihsan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita. Dan yang paling penting, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang ke dalam kehidupan kita. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.